Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 5. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas dan buku cetak tema satunya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Teman-teman, pada pembelajaran 5 kita akan mempelajari muatan IPS dan muatan SPDP. Muatan pertama yang akan kita pelajari yaitu IPS. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Sejak dibentuk pada 8 Agustus 1967, negara-negara ASEAN telah melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama di bidang pelestarian flora dan fauna, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta iptek. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang. Nah, contoh kerjasama ASEAN di bidang pelestarian flora dan fauna yaitu 1. Mengadakan konferensi yang bertujuan memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN. 2. Membuat nota kesepakatan melawan perdagangan fauna ilegal. 3. Melestarikan flora dan fauna langka. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di kota Tokyo, Jepang. 2. Menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kelapa sawit. 3. Menyediakan cadangan pangan ASEAN, terutama komoditas beras. 4. Menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. 5. Membentuk komite untuk negara penghasil minyak bumi ASEAN. 6. Membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. 7. Membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. 2. Mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. 5. Mengirim duta dan konsulat. Kerjasama ASEAN di bidang sosial yang pertama, menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. 2. Mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. 3. Mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. 4. Menjalin kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba. 5. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. 6. Memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas. 7. Menanggulangi dampak bencana alam. Nah teman-teman, selanjutnya kerjasama ASEAN di bidang budaya. 1. Membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang. 2. Menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. 3. Pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN. 4. Mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. 5. Mengadakan pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang iptek yang pertama,
meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. 2. Memperkenalkan ASEAN melalui pendidikan. 3. Mengembangkan sumber daya manusia. 4. Mengadakan pertukaran pelajar. Ayo berlatih. Thailand memiliki hewan yang bernama Oa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut ini. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Berikut adalah salah satu contoh informasi lengkap dari negara ASEAN yaitu Thailand. Yang pertama, kehidupan sosial budayanya. Cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Thailand yaitu Ramakien. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan kaki adalah bagian yang paling hina. Memiliki tradisi minum teh yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Kondisi ekonomi Thailand, mata uang resminya yaitu baht. Pendapatan per kapitanya pada tahun 2017 yaitu 5.842 US dollar. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya yaitu pertanian berupa padi, jagung, dan ketela pohon. Perkebunannya semangka, jambu, durian, karet, dan kayu jati. Perikanannya ikan dan udang. Pertambangannya timah, gas bumi, seng, batu bara, dan mangan. Industrinya tekstil, kerajinan, semen, otomotif, dan barang elektronik. Jasanya berupa jasa pariwisata. Selanjutnya yaitu politik di Thailand. Kepala negaranya yaitu Mahavajira Longkoin. Kepala pemerintahannya berupa Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya berada di Bangkok. Bahasanya yaitu Thai. Mata uangnya baht. Luas wilayahnya yaitu 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya estimasi pada bulan Juli tahun 2014 yaitu 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya untuk Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya yaitu Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Teman-teman masih semangat ya? Muatan kedua yang akan kita pelajari yaitu SPDP. Budaya masing-masing negara ASEAN unik dan memiliki ciri khas. Misalnya Indonesia yang kaya akan keragaman seni dan budaya, termasuk seni patung. Kita sudah mengenal ragam karya patung Nusantara dan cara membuat patung pada pembelajaran sebelumnya.
Patung yang telah dibuat dapat dipajang dan dipamerkan di depan kelas. Agar pameran berjalan dengan lancar, berikut adalah beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan saat kita akan melaksanakan pameran patung. Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya seni. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah karya seni berupa patung. Kita dapat berdiskusi bersama teman saat memilih dan menentukan karya yang akan dipajang dalam pameran. Kita dapat memilih karya seni patung yang sesuai dengan tema pameran. Kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Penyelenggaraan pameran membutuhkan beberapa perlengkapan seperti ruangan, meja, dan buku tamu. Kita dapat menggunakan ruang kelas untuk mengadakan pameran. Kita dapat menggunakan meja kelas untuk meletakkan karya seni. 3. Menata meja dan ruang pameran. Persiapan pameran berikutnya adalah menata meja sebagai tempat memamerkan patung. Kita dapat menata meja berjajar secara memanjang. Kita juga dapat menata meja membentuk huruf menyesuaikan luas ruangan pameran. 4. Menyusun patung. Kita juga perlu menata karya seni patung pada meja pameran. Kita susun karya seni patung dengan rapi pada meja yang sudah ditata. Kita letakkan patung sesuai urutan atau tema. Misalnya, patung bertema manusia diletakkan paling depan, lalu diikuti patung bertema hewan di belakangnya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Sebelum menutup pembelajaran, Sita ingatkan agar teman-teman mengerjakan soal evaluasi yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.